Dan inilah The Cursed Dead Man Stray. Berlatar di sebuah kota di Korea Selatan, telah ditemukannya sebuah kasus pembunuhan yang aneh dan tidak masuk akal, di mana sang pelaku diketahui telah meninggal 3 bulan lalu. Dengan kata lain, pembunuhnya adalah seorang mayat hidup. Suatu hari seorang penulis yang bernama Im Jin-hee sedang melakukan sesi wawancara di sebuah stasiun radio untuk membahas bukunya yang bertema alkimia atau sihir yang mampu mengendalikan mayat menjadi hidup. Di sela wawancara, Jin-hee mendapatkan sebuah telepon dari seorang pria yang mengaku sebagai pelaku pembunuhan baru-baru ini dengan cara mengendalikan mayat. Pria tersebut mengatakan kalau dirinya ingin mengadakan wawancara dengan Jin-hee. 그건 됐고, 임 기자님. 청취자 여러분. 잠깐만요. 네. Keesokan paginya, Jin-hee yang telah tiba di kantor langsung diperkenalkan oleh karyawan magang yang bernama Jesse Jung. Lalu sang wakil direktur yang juga mantan detektif menyerahkan sebuah berkas mengenai pembunuhan baru-baru ini, yang memanipulasi mayat menjadi alat untuk membunuh. Namun tak lama polisi yang bernama Sung Joon yang juga suami Jin-hee, yang mengkhawatirkan keselamatannya, meminta Jin-hee agar tidak melakukan sesi wawancara terhadap tersangka. Namun Jin-hee yang bersikeras jika dia melakukan wawancara tersebut bisa meningkatkan karirnya, terutama perusahaan media miliknya. 장소 바로 옆에 우리 경찰들이 대기할 거야. 알았지? 뭐 증명할 수 있을까? 사례도. 아우, 알았어. Saat wawancara, pria yang mengaku sebagai pelaku pembunuhan meminta agar Ketua Beung Sung II selaku pemilik perusahaan Sengil Pharmaceutical untuk segera meminta maaf kepadanya. Atau 3 hari ke depan akan ada pembunuhan kepada Direktur Kim Min Seok, disusul Direktur Utama Lee Sang-in, dan diakhiri oleh Ketua Ben Sung. Setelah itu pelaku tiba-tiba menyandera Jin-hee. Sung Joon yang melihat istrinya disandera oleh pelaku berusaha menyelamatkannya. Namun pelaku yang ternyata adalah seorang mayat dan bukan pelaku sesungguhnya, menghajar Sung Joon hingga tak berdaya. Sementara itu di perusahaan Sengil, Direktur Kim yang ketakutan karena akan jadi target berikutnya dari si pelaku, mendesak kepada para CEO agar Ketua Byun Sung segera melakukan permohonan maaf kepada pelaku. Namun wakil direktur Nona Byun yang juga sebagai pewaris Sengil, mengatakan jika itu dilakukan akan merugikan perusahaan ratusan juta won. Terlebih lagi Ketua Byun Sung yang sedang proses masa pemulihan. 주주들은 무슨 악재가 끼는 거 아니냐고. 아침부터 Sung Joon yang telah berada di Sengil terkait kasus pembunuhan yang melibatkan perusahaan Sengil. Terutama pelakunya adalah mantan peneliti di perusahaan mereka yang bernama Park Yang-ho yang tiba-tiba menghilang. Lalu muncul dengan meneror dan membunuh pegawai dengan memanipulasi mayat sebagai pembunuh. Dan menuntut permintaan maaf dari Ketua Byun Sung. 그런 게 다 말이 되는 건지. 그렇죠. 뭐 하는 걸까요? Sementara itu, Jin-hee yang masih penasaran dengan kasus mayat hidup, mendatangi kediaman Profesor Tak Jung Hoon. Profesor Jung menjelaskan hasil analisanya, dari bukti tato dan bahasa berasal dari Indonesia. Profesor Jung menegaskan di Indonesia sendiri praktik ilmu hitam, yang dilakukan oleh orang yang biasa dipanggil dukun, dengan menggunakan mayat sudah sering terjadi. Setelah mendengarkan dari keterangan Profesor Jung, Jin-hee menduga kalau kasus ini belum berakhir dan kemungkinan akan terjadi lagi. 인도네시아. 두꾼. 인도네시아에서는 두꾼 산대. Di perusahaan Sengil, polisi yang telah melakukan penjagaan ketat terkait ancaman pembunuhan terhadap Direktur Kim, tiba-tiba diserang oleh ratusan mayat hidup. Para mayat hidup yang sulit dihentikan meski berkali-kali ditembak namun kembali bangkit, membuat para polisi sulit menahan serangan para mayat hidup tersebut. Sung Joon yang melihat situasi semakin kacau berusaha menyelamatkan Direktur Kim dengan menggunakan mobil.
Namun si para mayat hidup yang juga pandai mengemudi mengejar Sung Jon menggunakan taksi yang dirampasnya. Hingga terjadi kejar-kejaran di jalan raya yang sangat epik dan seru. Direktur Kim pun akhirnya tewas, sementara itu Sung Jon, yang terkena gigitan dari mayat hidup pingsan tak sadarkan diri. Direktur utama Park Sang-in yang juga salah satu target pembunuhan dan menyaksikan kematian Direktur Kim secara langsung, mendatangi kediaman Ketua Byun Sung dan meminta agar Ketua Byun segera meminta maaf kepada semua korban dari penelitian yang dilakukan perusahaannya. Namun Ketua Byun menolak meminta maaf kepada semua korban yang telah menjadi mayat, dan mengatakan semua yang dia lakukan hanya demi bisnis perusahaannya. Direktur utama Park Sang-in, yang kecewa dengan pernyataan Ketua Byun lalu pergi meninggalkannya. 나 한 기업의 총수야. 이건 회사의... 상인아, 우리 시대는 이제 끝났다. 상인아. Sementara itu wakil direktur Jin Hee, kita panggil saja Tuan Jae-ho, dari hasil penyelidikannya, bahwa ada salah satu korban yang berasal dari Asia Tenggara yaitu Indonesia. Jadi kuat dugaan pelaku pembunuhan dilakukan oleh seorang dukun, yang dendam karena salah satu keluarganya telah menjadi korban penelitian yang dilakukan perusahaan Sengil. 박영호 씨야. 인터뷰할 당시에 이미 웬 동남아 쪽 남자가 우리 사무실에 찾아왔었어요. 모르죠. 그냥 그 생일작 담당... Tak lama Direktur Utama Sengil, Park Sang-in datang ke kantor Jin Hee untuk melakukan wawancara terkait penelitian ilegal yang dilakukan oleh perusahaannya, yang menyebabkan banyaknya korban termasuk suami Jin Hee, Sung Jon. 그 임상 시험을 보고 있습니다. 하지만 제가 가져온 자료 속에 문제를 못 일으킬 거라고 생각한 거겠죠. Jin Hee yang ingat perkataan Profesor Tak Jung Hoon, bahwa dukun tersebut membutuhkan tanah dari kuburan mayat tersebut untuk ritualnya, demi menyelamatkan suaminya dari kutukan tersebut yang hanya bisa disembuhkan oleh si pelaku atau dengan cara membunuhnya. Jin Hee ditemani detektif Yo, segera mendatangi lokasi yang mungkin menjadi kuburan para korban penelitian perusahaan Sengil. Setibanya di lokasi tersebut mereka menemukan beberapa tanda, seperti yang Profesor Tak Jung Hoon katakan dan tiba-tiba beruntung Su Jin si anak cenayang datang tepat waktu menyelamatkan Jin Hee dari serangan mayat hidup tersebut. Setelah berhasil mengalahkan para mayat hidup tersebut, Jin Hee, yang mendapatkan telepon segera menuju ke tempat Ketua Byun, yang akan melakukan wawancara. Setelah Direktur Utama Park Sang-in ditemukan tewas bunuh diri, namun Su Jin memilih untuk tetap tinggal karena harus menemukan dukun tersebut agar Sung Jon bisa disembuhkan. 아무래도 그 두근 Su Jin yang berhasil menemukan tempat di mana si dukun mengadakan ritual. Namun tiba-tiba detektif Yo dan yang lainnya terpental akibat kekuatan mantra yang dimiliki oleh sang dukun. Di tempat berbeda Ketua Byun, yang tidak tulus meminta maaf kepada para korban, tiba-tiba diserang oleh salah satu anak buah Jin Hee, yang bernama Jesse Jung yang tidak lain dan tidak bukan adalah salah satu korban yang juga adalah anak sang dukun. 사과합니다. Su Jin dengan segenap kekuatan yang dimilikinya akhirnya berhasil mengalahkan sang dukun dan menghentikan mantranya. Ketua Byun Sung memang selamat dari serangan mayat hidup tersebut, namun tidak dari tangan putrinya sendiri.
Entah apa yang menjadi alasan Nona Byun, hingga tega membunuh ayahnya sendiri. Nona Byun yang sedang berpura-pura menangisi kematian ayahnya tersebut, terhenti ketika Jin Hee menunjukkan bukti kalau ayahnya tewas bukan karena mayat hidup melainkan oleh Nona Byun itu sendiri. 그동안 고마웠어요, 아빠. 니들이 감히 나한테? Sung Joon akhirnya sembuh dari luka yang dideritanya. Setelah sang dukun memilih untuk bunuh diri, film pun tamat. Hikmah dari film The Cursed Dead Man is Pride. Carilah kekayaan dengan jalan yang baik jika tidak ingin bernasib serupa dengan ketua Byun Sung. Meski harta yang dia miliki untuk kebahagiaan keluarga terutama putrinya, namun takdir berkata lain bahwa dia harus tewas di tangan putri kesayangannya. Terima kasih. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, karena itu tanda bahwa Anda menghargai kerja konten kreator kami. 알아요. 아마도 피해자들에게 진심으로 사과하고